Jadi buku ini sesungguhnya adalah untuk memberikan mindset, jadi perubahan pikiran ketika kita memahami tentang misteri rezeki. Saya katakan kenapa misteri rezeki, karena bagi sebagian orang rezeki mudah didapatkan dan sebagian yang lainnya memanglah agak sulit kadang. Untuk jumlah buku yang sudah diterbitkan ya, hampir 20 judul buku. Menulis itu bagi saya adalah bahasa komunikasi. Jika saya ditinggal wafat oleh orang yang memberikan motivasi terbesar kepada saya, yaitu ayah saya sendiri. Ketika detik-detik terakhir saya telepon ayah saya katakan, alhamdulillah abah, saya sudah selesaikan, saya sudah sarjana, saya sudah dapatkan doktoral. Kebahagiaan yang saya dengar melalui telepon hanyalah sesegukan tangis. Kemudian 2 jam berikutnya saya mendapatkan kabar ayah saya masuk rumah sakit, dan dalam beberapa jam kemudian kabar terakhir yang saya terima, beliau sudah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Maishanti akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema mengenal sosok motivator dan penulis buku Keajaiban 1000 Dinar. Beliau kali ini sudah berhadir di studio ini dan berada di samping saya. Apa kabar Tuan Guru Dr. Miftahur Rahman El-Banjari LCMA? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya dapat berhadir dan meluangkan waktu pada acara kali ini. Baik pemirsa, beliau ini selain seorang motivator, penulis buku, dai, dosen, dan juga seorang entrepreneur muda. Luar biasa sekali atas apa yang telah dicapai sehingga saat ini kita bisa bersama-sama ya di studio ini. Saya merasa suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak. Saya sebut Bapak ya. Bapak atau Tuan Ustadz aja. Ustadz ya, boleh Ustadz. Ustadz, banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Tapi yang pertama sekali, sebagai seorang penulis buku bestseller yang juga fenomenal, yaitu buku Keajaiban 1000 Dinar, bisa diceritakan secara singkat isi dari deskripsi buku itu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, apa kabar pemirsa warga Tabalong? Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di Tabalong dan mendapat satu kehormatan dapat bersilaturahmi ke studio TV Tabalong. Ya, dalam kesempatan ini insya Allah saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani selama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan pencerahan khususnya bagi generasi muda di Tabalong. Ya, mengenai Keajaiban 1000 Dinar, ini sebetulnya adalah karya saya yang kedua. Dari yang pertama, dahsyatnya potensi Ahsanut Takdir. Jadi buku ini sesungguhnya adalah buku yang ditulis untuk memberikan mindset, jadi perubahan pikiran ketika kita memahami tentang misteri rezeki. Saya katakan kenapa misteri rezeki, karena bagi sebagian orang rezeki mudah didapatkan dan sebagian yang lainnya memanglah agak sulit kadang untuk mendapatkan rezeki itu. Walhasil sesungguhnya rezeki itu pada setiap orang itu memang sudahlah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah bagaimana cara kita untuk menjemputnya, bagaimana cara kita untuk memperolehnya. Disinilah memang kita membutuhkan satu ilmu. Dari pemahaman kita tentang rezeki inilah yang kemudian kita tuliskan dalam sebuah karya Keajaiban 1000 Dinar. Jadi Keajaiban 1000 Dinar ini merupakan tafsiran daripada ayat Al-Qur'anul Karim di dalam surah At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah.
dari ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi jalan keluar tentang persoalan rezeki itu haruslah dimulai landasan dasarnya adalah takwa. Jadi ada hubungan yang erat antara perolehan rezeki dengan ketakwaan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita tuliskan bahwa setiap orang boleh jadi akan mendapatkan rezeki, tapi tidak setiap orang akan mendapatkan keberkahan rezeki itu sendiri. Jadi letak paling penting dari rezeki itu adalah nilai keberkahannya. Nah, tentu saja untuk mendapatkan nilai keberkahannya itu harus ada sisi-sisi aspek ketakwaan yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum mendapatkan rezeki itu sendiri. Mindset, sudut pandang, cara memahami rezeki al-ilahiyah, ar-rabbaniyah, al-Qur'aniyah, inilah yang kemudian tip-tipsnya kita tuliskan di buku Keajaiban Seribu. Iya, berarti secara tidak langsung yang melatar belakangi Ustadz untuk mengangkat judul itu karena tadi ya berdasarkan pada kembali kepada takwa tadi, catatan saya tadi ada semua orang berhak mendapatkan rezeki ya, istilahnya semua orang diberi rezeki, tapi nilai keberkahannya itu yang berbeda. Ya. Nah, terus mengapa jadi namanya itu Keajaiban 1000 Dinar, judul bukunya itu? Ya, kenapa Keajaiban 1000 Dinar? Sebenarnya nama atau istilah 1000 dinar ini bagi kita masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, khususnya di Malaysia, sesuatu yang sebenarnya sudah sangat erat. Karena orang-orang tua kita dahulu sering mengajarkan ini ayat 1000 dinar. Nah, memang ada cerita yang melatar belakangi ayat tentang 1000 dinar yang kemudian dinisbahkan pada surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Memang ada sebuah cerita di mana seorang saudagar kaya yang ketika dalam perniagaannya dia mendapatkan satu musibah di mana di tengah perjalanan, di tengah-tengah laut dihantam badai ombak yang besar. Pada saat itulah kemudian dia dalam keadaan antara hidup dan mati mendapati satu isyarat di dalam antara tidur atau antara sadar dan tidak tentang kamu akan diselamatkan kalau kamu membaca ayat ini, dengan syarat lain ketika kamu selamat kamu harus bersedekah. Jadi ini cerita sebenarnya sudah sangat populer sekali di kalangan kita umat Islam karena dari buku-buku yang diwariskan orang tua kita, kakek nenek kita itu sangat masyhur sekali. Nah, saya ingin mengangkat kembali cerita itu dalam perspektif yang berbeda, dengan perspektif yang lebih kritis. Bahwa ketika kita mendapati cerita-cerita yang seperti itu, bahwa ada hubungan rezeki dengan keajaiban ibadah, keajaiban sedekah, keajaiban syukur, tawakal dan sebagainya. Bagaimana pemahaman yang dahulu boleh diaplikasikan dengan pendekatan hari ini. Jadi kemudian kita buatlah dari cerita 1000 dinar itu menjadi satu cerita keajaiban 1000 dinar. Karena memang juga kita melihat ada nilai marketingnya, marketable-nya di sana, sehingga buku ini juga patut dan layak menjadikan orang tertarik untuk membaca. Seperti itu. Oke, setelah dirilis nih Ustadz, berapa banyak buku tersebut terjual baik bentuk fisiknya ataupun e-books-nya? Nah, jadi buku ini sebenarnya buku lama. Saya mulai menulis di Gramedia itu pada tahun 2011. 2011 buku tentang dahsyatnya potensi Ahsanut Taqwim. Kemudian berganti dengan Energi Sukses yang pada awalnya buku ini saya tulis di Kairo, bukunya Quantum Motivation. Nah, setelah itu kemudian saya bingung buku apa yang kemudian saya harus tuliskan lagi untuk buku kedua. Kemudian ya terinspirasilah melihat fenomena pada saat itu orang mulai senang dengan pembahasan tentang rezeki, seminar tentang rezeki ilahiyah semacam itu. Kemudian kita tulislah Keajaiban 1000 Dinar. Dan saya tidak menyangka buku Keajaiban 1000 Dinar ini dalam 2 minggu pertama dicetak dengan oplah ketika itu 1.500 dan dalam 2 minggu habis terjual. Kemudian minggu berikutnya dalam hitungan per bulan, dalam 1 bulan itu sudah oplahnya hampir 3.000 eksemplar, sehingga menjadikan buku ini layak dan patut untuk dijadikan nominasi bestseller nasional tahun 2011-2012.
Nah, berlanjut kemudian buku ini terus dicetak sampai informasi yang saya dapatkan buku ini dicetak sampai 9 atau 10 kali cetakan. Yang setiap cetakan itu ada 1000 minimal, sehingga boleh dikatakan buku ini tercetak 10.000 eksemplar, dan juga diterbitkan ketika itu di tahun 2013 diterbitkan dalam versi bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia. Ini beredar juga di Malaysia ketika itu. Sebenarnya buku lama, 2012 ya. Hanya di Indonesia tapi juga sampai ke Malaysia. Sampai Malaysia. Luar biasa. Seminarnya pun sampai di Malaysia. Luar biasa, Ustaz. Sekarang saya mau bertanya tentang agak menuju ke pribadi ya, Ustaz ya. Kalau boleh tahu, Ustadz memang benar-benar asli warga Tabalong? Ya, asli warga Tabalong, tepatnya di Kecamatan Jaro. Kecamatan Jaro ya. Kemudian saat ini nih, kegiatan apa yang Ustadz lakukan? Atau aktivitas apa saja? Ya, aktivitas sama dari dulu sampai sekarang, memanglah aktivitas dalam dunia pendidikan. Saya mengajar, baik itu online maupun offline, mengajar di dalam daerah, di luar daerah, menulis, dan sekarang memang lebihlah banyak pengajaran atau kelas-kelas yang kita buka secara online karena mencakup seluruh kawan-kawan kita di Indonesia dan Malaysia, Brunei, bahkan ada juga Jerman melalui online hari ini. Ya. Dan insya Allah juga dari apa yang sudah kita lakukan, insya Allah kita mohon doanya kita akan membangun pondok pesantren di Kecamatan Jaro, Desa Garagata. Dari hasil pengajaran atau pembelajaran online itulah alhamdulillah kita sudah membeli hampir 1 hektar tanah, dan insya Allah mohon doanya akan membangun pondok pesantren. Kemudian Ustadz, dari informasi yang saya terima bahwa Ustadz ini terlahir dari keluarga ya istilahnya sederhana lah istilahnya. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan penghalang Ustadz untuk berkarya dan sukses sampai seperti sekarang ini. Pertanyaan saya ini, apakah dulu Ustadz pernah menyangka bahwa akan menjadi seperti ini? Perjalanan hidup tidak ada yang pernah menyangka sampai di titik mana, menjadi seperti apa, bahwa kita semuanya dilahirkan, dididik di lingkungan kita di mana kita berada. Sesungguhnya yang membentuk itu adalah semangat kita, orang-orang terdekat kita, dan apa buku-buku, guru-guru yang semuanya itu berperan untuk membentuk kita. Saya terlahir sesungguhnya dari keluarga yang ya boleh dikatakan sangat sederhana. Bapak saya almarhum kepala sekolah di sekolah dasar negeri, ibu saya ibu rumah tangga. Memanglah orang tua juga sibuk dalam aktivitas perdagangan. Semuanya atas dasar semangat dari kita sendiri sebenarnya yang ingin berubah. Semuanya atas dasar semangat pencapaian-pencapaian kita ingin lebih baik, menjadi lebih baik daripada orang tua kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi lebih baik dari kita. Haruslah dari kita yang memulai sebagai pionor, sebagai pembuka jalannya. Amin. Luar biasa semangat ya Ustadz ya, semangat dan motivasi dari orang-orang terdekat juga. Kemudian berbicara masalah pendidikan yang Ustadz tempuh sejak kecil sampai sekarang ya, meraih gelar dokter termuda pada usia 29 tahun di program studi sastra dan bahasa Arab di Arab Research and Studies Institute of Arab Language, Kairo, Mesir. Betul seperti itu ya. Bisa diceritakan sedikit Ustadz tentang perjalanan, istilahnya perjalanan pendidikannya lah, sehingga meraih gelar dokter tersebut? Ya, dari jenjang pendidikan saya sih sebenarnya sama dengan kawan-kawan yang seperjuangan, sekampung. Saya lahir di desa, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SDN 1 Jaro, kemudian madrasah sanawiyah, kemudian mulai merantau, meninggalkan rumah untuk belajar ke pondok pesantren Darussalam pernah 1 tahun, pondok pesantren Ibnul Amin Pemangki pernah 1 tahun, kemudian bahkan saya ketika itu masih ada program penyetaraan.
itu pun swasta ya. Sekolah madrasah aliyah swasta untuk mendapatkan ijazah penyetaraan, kemudian alhamdulillah mampu menyelesaikan di program S1, program prodi bahasa Arab. Ketika itu bisa menyelesaikan 3 tahun 7 bulan kalau tidak salah, tidak sampai 4 tahun waktu itu. Luar biasa ya, rata-rata biasanya 4 tahun 4 yang jadi semuanya itu akselerasi, jadi semua itu percepatan karena memang ada target-target kita yang ingin kita capai. Biqadrillah, alhamdulillah, begitu selesai sarjana S1 di IAIN Antasari, sekarang UIN kan. Antasari waktu itu tahun 2002, selesai di tahun 2005 kita mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Universitas Al-Azhar. Untuk S1 sebetulnya program yang kita ikuti untuk S1, tapi alhamdulillah segala jalan kemudahan karena kita sudah selesai di S1 UIN Antasari, kita lanjutkan ke S2. Nah, tapi kita tidak mengambil Al-Azhar karena terkendala kepada MOU, karena di sana belum ada tarbiyah, sehingga kita mengambil Jamiah Dual Arabiyah atau Arab Studies and Research Jamiah Dual Arabiyah. Inilah kita ambil untuk program diplom 2 tahun, magister 1 tahun, kemudian pulang lagi ke kampung halaman ada sekitar 1 tahun, kemudian menyelesaikan lagi tahun 2014 untuk program doktornya. Di universitas yang sama? Universitas yang sama, yang ketika itu di penghujung usia 29 tahun. Alhamdulillah sudah menyelesaikan program doktoral pada usia seperti itu. Ya, luar biasa. Karena saya sangat tahu kalau kuliah apalagi di Mesir itu susah dalam tanda kutip ya, ketika harus mencapai di titik dokter itu luar biasa dokter. Luar biasa Ustadz. Menarik sekali perjalanan hidup dari bintang tamu kita hari ini. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah. Ustadz, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tadi sudah berbicara tentang buku keajaiban 1000 dinar. Sampai saat ini Ustadz, ada berapa buah buku yang sudah Ustadz buat? Untuk jumlah buku yang sudah diterbitkan ini hampir 20 judul buku yang diterbitkan di level nasional. Terus mungkin ada bisa disebutkan ya apa judul-judulnya atau apa? Ya, buku pertama itu Dahsyatnya Potensi Ahsanut Taqwim, diterbitkan di Gramedia tahun 2011. Berlanjut Keajaiban 1000 dinar, itu bestseller. Kemudian dilanjutkan Menyingkap Kode Rezeki Ilahi, itu pun nasional bestseller. Kemudian dilanjutkan Menyingkap Kode Magnet Rezeki. Ada novel juga, ada novel Islami di bawah Cahaya Negeri 1000 Menara, ada Ratwa Gadis Palestina Berdarah Indonesia. Ada juga genre-genre tentang kecintaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan sakiti Rasulullah, mengukir senyum di wajah Habib Al-Mustafa. Ada Rasulullah Entrepreneur School, beginilah Rasulullah berbisnis. Berdamai dengan takdir, ya Allah kabulin, please kabulin doaku. Ada juga buku-buku yang memang semi seperti tafsir, seperti Menyingkap 7 Rahasia Al-Fatihah. Itu buku-buku yang diterbitkan di Gramedia. Kemudian sejak pandemi Covid, kami menulis buku yang kami terbitkan sendiri untuk kalangan kami sendiri. Salah satunya adalah terjemahan Dalailul Khairat. Ini sudah 4 kali cetakan untuk Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada syarah Dalailul Khairat sampai pada Asmaun Nabi. Kemudian syarah Qasidah Burdah dan cetakan-cetakan lainnya yang berkenaan dengan kitab-kitab sholawat. Terus kalau yang terjemah Dalailul Khairat tadi yang kan ada sampai ke Malaysia itu Ustaz, itu apakah berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu atau seperti apa Bang? Ya, karena dia terjemahan tentulah bahasa Indonesia dari kitab salawat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jazuli. Kita semua tahu Dalailul Khairat, kumpulan-kumpulan salawat itu
kita terjemahkan, kemudian kita juga memberikan kelas bimbingan dan pengijazahan secara online berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Dan alhamdulillah lepas pandemi ini kita juga sudah melakukan safari dakwah. Kita baru datang dari Kuala Lumpur 2 hari dan Sandakan Sabah sekitar 4 hari. Mengapa ya? Ini saya dengar tadi menulis buku sampai 20-an sudah ya yang diterbitkan. Itu mengapa jadi tertarik menjadi seorang penulis? Jadi menulis itu bagi saya adalah bahasa komunikasi. Kebutuhan kita adalah berkomunikasi, sebagaimana komunikasi verbal. Dalam menulis kita lebih leluasa untuk menyampaikan ide, pikiran, sehingga tidak dibatasi seperti kita berbahasa secara verbal ini dengan bahasa tulisan. Apapun yang terlintas, ide, saran, bahkan sudut pandang kita terhadap sesuatu itu akan lebih bebas, komprehensif, menyeluruh, dan akan tetap abadi, akan tetap dibaca, akan tetap dikenang, dan menjadi satu yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita. Biasanya dalam proses menulis itu perlu berapa lama untuk sebuah buku itu, Ustaz? Dulu saya memanglah punya target ketika memang ada tuntutan dari penerbit untuk satu buku rata-rata 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan selesai untuk satu buku. Tapi sekarang lebih kepada kebutuhan. Jadi kita tidak menulis sesuai target, tapi kita melihat bahwa kawan-kawan membutuhkan syarah atau penjelasan tentang satu kitab ini. Itulah yang kita tuliskan dari apa yang juga kita sampaikan di kelas-kelas sebagai rangkuman, sehingga tidak ada target. Tapi rata-rata alhamdulillah dalam 1 tahun itu adalah terbit satu buku. Terus menulis itu perlu inspirasi, Ustaz. Ya. Apalagi kayak kami ya, istilahnya saya sendiri itu kalangan awam, itu perlu ketenangan dan lain sebagainya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz ini, sumber inspirasi Ustadz sendiri sebenarnya dari mana? Karena 1 tahun 1 buku itu istilahnya menurut saya luar biasa sulit kalau menurut saya itu, Ustadz. Itu apakah berasal dari pengalaman hidup atau memang melihat sesuatu yang terlintas begitu saja atau seperti apa? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa menulis itu adalah berbahasa. Sebagaimana kita berbahasa verbal, apa yang terlintas kemudian kita ucapkan. Menulis itu sebenarnya prinsipnya sama seperti itu. Hanya perbedaannya adalah tidak diucapkan, tapi kita mengucapkan dalam bentuk tulisan. Iya. Sehingga apa yang kemudian terlintas yang menjadi bagian pengalaman hidup kita, kita hanya mengubah atau mentransfer dari bahasa lisan kepada bahasa tulisan. Memang penguasaan teknik dalam menulis memanglah perlu kita kuasai. Memang ada skill-skill atau seni yang memang tidak instan. Sebenarnya awal kita menulis itu sama hari ini ketika kita bermain media sosial. Apa yang terlintas di pikiran kita atau cerita kita tuliskan di status. Sebenarnya itu adalah bahasa tulisan. Sekiranya dari semua tulisan-tulisan kita itu punya nilai, kemudian memberikan pengaruh mindset orang senang membaca, dari sanalah kemudian kalau dikumpulkan bisa menjadi buku. Dan rata-rata buku-buku saya di tahun 2013-2014 di tengah kesibukan saya juga menghadapi sidang munakasyah, di sela-sela itu saya bercerita tentang kehidupan sehari-hari, apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan. Saya tuliskan di media sosial, dan komen-komen yang menarik dari kawan-kawan juga turut memberikan inspirasi. Sehingga dari tulisan itu tinggal di copy paste, akhirnya menjadi bab-bab dan akhirnya menjadi buku. Tapi tetap kalau menurut saya, Ustadz, perlu pemilihan diksi. Tidak semudah dengan bahasa ini ya, bahasa verbal langsung ya. Kalau itu kan pemilihan diksinya bagaimana, kemudian nyambung kalimatnya itu gimana. Menurut saya, ya tadi ada teknik tertentu ya, ada teknik tertentu ya. Dan kita terus belajar. Nah, intinya kita untuk menjadi seorang penulis, memanglah karena menulis sebuah seni, maka kita mempelajari seni itu lebih penting daripada sekedar kita menuliskan. Menguasai seninya lebih penting daripada sekedar kita tuliskan. Oke. Kemudian ada tidak kendala yang ditemui selama menulis itu? Boleh dikatakan bahwa
kendala atau kesulitan menulis itu setiap orang itu pasti ada dan itu berbeda-beda. Nah, tapi ketika kita merasakan bahwa menulis sebagai satu kebutuhan, menulis sebagai sebuah seni, bahkan menulis itu bagian dari hidup kita, rintangan, halangan sepertinya tidak lagi terasa. Mungkin ada, tapi kita tidak merasakan. Jadi dianggap sebuah seni juga ya itu ya, dianggap seni. sebuah seni juga. Sebuah seni. Oke. Ustadz selain sebagai seorang penulis, Ustadz juga dikenal sebagai seorang motivator dan sering menjadi sebagai narasumber ya di berbagai acara. Biasanya materi apa yang Ustadz sampaikan? Ya, ketika saya tampil pada awal-awal motivasi, memberikan motivasi, ketika itu saya masih berada di Kairo dan saya melihat kehidupan kawan-kawan sebagian besar kawan-kawan banyak yang terlena dengan kehidupan keseharian ya, melupakan tentang niat pertama awal datang ke sana untuk belajar. Kemudian ada kawan-kawan yang juga mendapatkan kesusahan, kesulitan ketika menghadapi imtihan. Nah, disitulah saya mulai belajar untuk memberikan motivasi belajar kepada kawan-kawan. Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan manfaatnya ketika itu. Ketika pulang ke Indonesia, melihat ketika itu tahun 2011 memang lagi ramai-ramainya seminar-seminar motivasi, terlebih kepada motivasi tentang peningkatan diri, pencapaian diri, perbaikan diri, pembenahan manajemen, self manajemen lah. Saya mengambil kiprah di bidang pemahaman rezeki. Jadi saya ingin mengkombinasikan antara pemahaman agama yang sudah kita pahami dan juga tentang pemahaman finansial, percepatan diri, pembenahan diri, sehingga kemudian di tahun 2011 sampai tahun 2019 memang kita banyak berkecimpung pada buku-buku yang saya tulis, motivasi, penguatan diri, motivasi rezeki, kesuksesan dan sebagainya. Barulah di tahun 2020 sampai sekarang ini lebih memfokuskan saja motivasi tentang bagaimana cara kita membangun hubungan baik dengan Allah, dengan Rasulullah, terkhusus ya tentang bagaimana cara memahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks sejarah, dalam konteks kehidupan pribadi beliau dengan keadaan kehidupan kita modern saat ini. Itu yang kita banyak kupas hari ini. Saya mau minta sedikit ya, bukan sedikit, banyak juga boleh Ustadz nih, motivasi ya. Bagaimana cara memposisikan diri kita antara mencari rezeki tapi tidak mengganggu aktivitas ibadah? Ya, memanglah harus kita pahami. Inilah yang kami sering sampaikan, bahwa rezeki itu sebenarnya sudah ada. Cara kita mengambil menjemputnya inilah yang memang harus kita pahami. Bahwa untuk memperoleh rezeki itu yang kita cari adalah apakah kita yang mencari rezeki ataukah rezeki yang mencari kita. Nah, inilah yang kita pahamkan dulu. Nah, ketika kita mencari rezeki, buat apa kita mencari sesuatu yang sudah ada, yang sudah disiapkan untuk kita. Nah, kalau kita dicari oleh rezeki, nah bagaimana cara kita memposisikan agar rezeki kita yang mencari kita? Tentulah kita harus mencari siapa pemilik rezeki itu. Ketika kita dekat dengan pemilik rezeki, maka apapun yang terjadi, rezeki itu yang akan mencari kepada kita karena kita dekat dengan pemiliknya. Nah, maka dibangunlah hubungan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan salat tahajud, dengan doa, dengan sedekah, dengan salawat, dengan Al-Qur'an. Semua itu adalah cara-cara untuk mendapatkan rezeki. Nah, rezeki ini juga jangan dipahami bahwa segala sesuatu berkenaan dengan fisik, dengan uang. Rezeki itu berupa kesehatan, kedamaian, ketentraman. Semuanya berbentuk ada rezeki zahiran wa batinan. Nah, walhasil bahwa ketika kita mencari dunia, akhirat tidak akan ikut. Ketika kita mencari akhirat, dunia akan ikut. Nah, jadi cara memposisikan diri kita adalah posisikan dekat saja kita dengan pemilik rezeki, maka semua dunia akan tunduk takluk datang kepada kita. Luar biasa sekali Ustaz, saya benar-benar mendapatkan pencerahan pada hari ini. Pemirsa, setelah ini saya akan bertanya lagi dan ngobrol mengenai target Ustadz ke depannya. Tetapi tetap di depan layar kaca Anda, jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Berbagi Kisah. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Setiap orang ini Ustadz tentu memiliki cerita hidup yang berbeda-beda. Lalu apa titik terberat dalam hidup Ustadz dan tentunya berhasil Ustadz lalui hingga sekarang? Pernah tidak dulu mengalaminya? Kalau Ya. pernah, apa itu? Ya betul, setiap orang pernah mengalami masa-masa kritis, masa-masa ujian terberat. Jangankan kita, Rasulullah pun demikian. Nah, apalagi kita sebagai orang awam, orang biasa, tentu pernah kita merasakan kegetiran itu, kita merasa pernah jatuh dan rasa terberat, masa-masa ujian yang akhirnya melejitkan saya sampai pada titik ini adalah ketika saya ditinggal wafat oleh orang yang memberikan motivasi terbesar kepada saya, yaitu ayah saya sendiri. Itulah yang membuat kenangan yang sangat sulit dilupakan. Ketika ayah saya adalah orang yang paling menginginkan saya untuk segera menyelesaikan S3 saya dikala saya sedang memanglah pada titik puncak ketika itu, sibuk seminar di berbagai kota, di berbagai negara. Ketika itu pada waktu itu ayah saya mengatakan, "Sudah, kamu tinggalkan semuanya." Itulah harapan terbesar ayah saya, abah saya ketika itu adalah ingin melihat bahwa saya tidak berhenti pada titik itu, saya harus selesaikan S3 saya. Ketika detik-detik terakhir saya telepon ayah saya katakan, "Alhamdulillah abah, saya sudah selesaikan, saya sudah sarjana, saya sudah dapatkan doktoral." Kebahagiaan yang saya dengar melalui telepon hanyalah sesegukan tangis. Kemudian 2 jam berikutnya saya mendapatkan kabar ayah saya masuk rumah sakit, dan dalam beberapa jam kemudian sudah kabar terakhir yang saya terima, beliau sudah pulang. Rasa tidak percaya itu berlangsung hampir berbulan-bulan. Karena apa? Karena kado terindah yang saya ingin berikan adalah ketika ayah saya melihat dan menyaksikan saya berdiri di hadapannya dengan segala kebanggaan, dengan segala keinginan, mimpinya terwujud. Bahkan ketika itu saya masih ingat bahwa uang pensiun ayah saya yang terakhir sama sekali, yang merupakan hasil kerja 20-30 tahun, itulah yang kemudian digunakan untuk memperoleh gelar doktoral ini. Dan ketika kado terindah itu harus saya berikan, persembahkan, ternyata saya harus memberikan di hadapan pusara beliau ketika saya kembali ke tanah air. Itulah yang membuat motivasi bahwa saya harus tetap berdiri, saya harus tetap melaksanakan amanah beliau, dan keberhasilan saya ini tidaklah berarti apa-apa kecuali atas dasar motivasi beliau. Luar biasa, saya sangat terharu, Ustaz. Istilahnya saya juga merasakan ya, terlarut dalam keharuan ini ya, karena selain Ustadz jauh saat itu kondisinya ya, berarti saat itu tidak menemui beliau langsung, tidak bisa pulang, bahkan saat pemakaman tidak bisa menghadiri Ustadz. Ya, itulah cita-cita terbesar dalam hidup saya, bahwa beliau menjadikan saya seperti ini, mengenal agama. Cita-cita saya ketika orang yang pertama kali yang saya akan mandikan, saya akan makamkan, saya akan menjadi imam, itu ayah saya. Saya punya impian seperti itu sebagai rasa terima kasih. Tetapi biqadrillah, Allah tidak menghendaki. Ternyata beliau berpulang tanpa saya tidak menghadapi detik-detik perpisahan dengan beliau. Saya tidak menjadi imam jenazah beliau. Saya hanya bisa menangis dengan menerima apa yang sudah ditentukan. Saya menangis, saya memeluk pusara beliau di tengah malam ketika saya datang, dan dalam perjalanan jauh 2 hari 2 malam, itu bukan perjalanan singkat. Memanglah beliau memang harus tetap dimakamkan, dan bagi saya beliau masih tetap hidup sampai hari ini dalam hati saya. Berarti beliaulah sosok yang berperan penting dalam kehidupan Ustaz. Beliau sangat berperan penting, dan sosok ayah atau abah bagi saya itu bukan sekedar orang tua, tapi teman, sahabat, orang yang selalu memotivasi, orang yang paling mengerti tentang apa dan bagaimana anaknya seharusnya untuk dia jadikan sampai saat ini, alhamdulillah.
Ya Ustadz, selain tadi beliau merupakan sosok di balik kesuksesan Ustadz, abah atau ayah tadi, dan doa restu tentunya dari orang tua, bisa diceritakan Ustadz kunci sukses Ustadz khususnya di bidang akademik itu apa? Kunci sukses itu adalah kita tahu titik mana yang harus kita tuju. Ketika kita mengetahui apa yang akan ingin kita capai, maka kita akan menuju pada titik itu, dan ketika berhasil orang mengatakan bahwa kita sukses. Bagi kita hanya mencapai titik tujuan yang kita inginkan. Berarti dari awal sudah tahu ya apa yang ingin kita capai tadi, titik mana yang ingin kita titik capai. Mana yang ingin kita capai. Luar biasa. Kemudian target Ustadz ke depannya? An-nas yanfa'ul linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Jadi target yang ingin saya capai adalah saya ingin memberikan banyak perubahan bagi orang lain. Saya ingin banyak bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin hidup saya sekali ini bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja target saya. Terakhir nih Ustadz, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah apa? Pesan yang paling penting adalah jadikanlah Rasulullah SAW sebagai idola. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad ini sebagai teladan, sebagai model, sebagai orang yang kita lihat segala sisi kehidupannya ada pada Rasulullah. Jadi kalau kita memanglah ingin selamat dunia dan akhirat, kalau kita memanglah ingin mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, berguna, bermanfaat, maka jadikanlah Rasulullah itu selalu hidup dalam kehidupan kita. Itulah kunci sesungguhnya sukses sesungguhnya, karena Rasulullah ini tidak ada bandingannya. Seseorang yang dicatat kehidupannya dari tidurnya sampai tidurnya lagi, dari kehidupannya berumah tangganya, kehidupannya bermasyarakat, ibadahnya, semua itu ada pada diri Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Apa yang menjadi anjuran, perintah, bimbingan dalam Al-Quran, sebenarnya hakikat wujudnya adalah pada diri Rasulullah. Maka pelajarilah Rasulullah, jadikan Rasulullah ada dalam kehidupanmu, maka disanalah kesuksesan, kemudahan dan keberkahan itu akan kita capai. Mudah-mudahan kami bisa memang benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah ya Rasulullah. Pemirsa, tidak terasa obrolan kita episode kali ini sudah berakhir. Banyak hal yang saya dapatkan pada episode kali ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu yang telah meluangkan waktunya tentunya ya di studio kali ini. Saya Mai Shanti bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.